Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu 1488. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku. Semoga video ini menginspirasi teman-teman semuanya. Dan tentunya yang baru bergabung, aku ucapin terima kasih banyak. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang budgeting keuangan aku di bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus ini banyak banget perubahan di anggaran keuangan rumah tangga aku. Nah di sini yang pertama itu pendapatan alhamdulillah. Mulai bulan Agustus ini aku terima gaji 8 juta. Dan tentunya di pengeluaran itu pasti akan bertambah juga ya teman-teman. Jadi di sini aku ada cicilan juga dan ada tabungan wajib juga yang harus aku tabung per bulannya. Karena ini untuk cicilan rumah ya teman-teman. Jadi di sini mau aku ubah semuanya karena sesuai dengan pendapatan aku, tentunya untuk teman-teman semuanya menyesuaikan dengan pendapatan teman-teman masing-masing ya. Dan jangan jadikan keuangan aku ini sebagai patokan keuangan rumah tangga teman-teman ya, karena setiap keuangan rumah tangga itu tentunya berbeda-beda, banyak pengeluaran, ada yang sama dan tentunya banyak yang perbedaannya. Nah di sini untuk keuangan aku di bulan Agustus ini, untuk SPP yang pertama itu SPP ada 175.000. Kemudian untuk sedekah ada 160.000, TF orang tua itu 500.000, kemudian ada listrik aku anggarin 300.000. Setelah listrik di sini aku ada pajak kendaraan yang harus aku bayar dan itu habisnya 237. Kemudian ada tabungan wajib. Nah seperti yang aku bilang tadi, tabungan wajib per bulannya ini 2 juta dan tabungan itu setiap bulan harus rutin aku keluarin karena ini untuk cicilan rumah ya. Karena aku terus terang jujur ini 12 tahun aku belum bisa beli rumah, jadi mulai sekarang ini aku harus fokus untuk membeli rumah. Nah ini totalnya udah 5 juta sekian ya teman-teman. Jadi gajian itu seperti hanya numpang lewat tangan doang ya teman-teman. Tapi nggak begitu juga ya teman-teman, karena ini sesuai dengan kebutuhan dan ini masuk kategori yang penting, bukan untuk keinginan ya teman-teman. Nah di sini untuk sedekah itu ada 160.000, udah terpakai 110.000 dan sisanya masih 50.000. Kemudian di sini ada untuk listrik karena bayarnya itu per tanggal 2, jadi di sini masih utuh keuangannya. Nah totalnya itu 5.767.000, kemudian sisanya masih ada 2.223.000. Nah di sini belum aku pisah-pisah, tapi ini udah ada tulisannya teman-teman. Jadi untuk uang sampah itu per bulannya di tempat aku 35.000. Ini mau aku pisahin dan udah aku tandain, karena kalau nggak ditandain ini takut tertukar. Dan kalaupun aku nggak ada di rumah, ada anak atau ada suami aku, jadi udah tahu kalau uang sampah ini udah aku tandain. Kemudian di sini ada bayar listrik dan uang sedekah. Uang sedekah ini khusus untuk hari Jumat ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah dana lain-lain di sini aku mau lanjut untuk belanja harian aku. Jadi belanja harian aku per harinya itu 50.000. Mudah-mudahan ini cukup ya teman-teman, supaya aku bisa fokus cepet bisa tercapai keinginan aku untuk membeli rumah. Sedikit cerita ya teman-teman, jadi semenjak aku menikah itu aku nggak ngontrak ya teman-teman, tapi aku menempatin rumah itu dengan gratis ya teman-teman, nggak mau dibayar. Ada orang yang itu baik banget dan itu orang tua angkat dari suami aku. Nah di sini aku mulai berpikir mau sampai kapan lagi ya kayak gini terus. Makanya di sini aku bela-belain untuk nabung supaya aku bisa memiliki rumah sendiri, karena dari awal menikah itu aku gajinya masih kecil banget ya teman-teman, dan itu dipotong cicilan karena untuk biaya menikah. Nah di sini aku mulai fokus, doain ya teman-teman, mudah-mudahan secepatnya aku bisa memiliki rumah sendiri. Nah untuk teman-teman buat yang sama kayak aku pengalaman bertahun-tahun belum memiliki rumah, aku doain mudah-mudahan keinginan teman-teman semuanya itu tercapai ya teman-teman.
Cita-cita nggak usah muluk-muluk ya teman-teman, asalkan milik sendiri meskipun kecil nggak apa-apa ya teman-teman, karena di sini untuk tanah itu per meternya juga udah di atas 3 juta. Jadi di sini bener-bener harus ngirit, harus prihatin banget ya untuk aku juga sering sharing ke teman-teman, kalau ingin cepat memiliki rumah, belajar prihatin dulu minimal 5 tahun. Nah ini sarannya aku jalanin ya teman-teman, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Nah ini udah selesai ya teman-teman, jadi keuangan aku itu hanya sampai tanggal 24, karena tanggal 25 itu udah gajian. Nah ini udah selesai. Kemudian selanjutnya aku mau ngitung sisa keuangan aku yang ada di toples. Itu tuh sebenarnya untuk dana darurat ya, berantakan banget, dan mau aku rapiin juga mumpung lagi budgeting. Nah ini sisanya yang 682, dan ini mau aku totalin lagi ya teman-teman. Jadi dari anggaran 8 juta keuangan aku itu, nah udah terpakai 5.767.000, kemudian sisanya ada 3.200.000 sekian, itu untuk 1 bulan, dan untuk kebutuhan mendadak lainnya itu aku anggarin di dana darurat totalnya 682.000. Nah ini balance ya teman-teman, totalnya itu 8 juta. Banyak orang yang beranggapan gaji yang aku terima itu gede banget, 8 juta itu, tapi orang hanya melihat satu sisi aja ya teman-teman. Jadi hanya melihat pendapatan aku per bulannya aja, tidak melihat kebutuhan apa yang harus aku bayar per bulannya itu, dan berapa banyaknya kebutuhan yang harus aku keluarin untuk memenuhi kebutuhan sebulan. Nah di sini nanti bakalan aku jelasin juga, aku rinciin juga kebutuhan aku itu apa aja. Jadi buat teman-teman, kalau pendapatan kita segitu, kita sesuaikan dengan pengeluaran kita ya teman-teman. Syukur-syukur kalau kita itu mengeluarkan uang itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Cukup sekian ya teman-teman sharing dari aku, sampai ketemu di video aku berikutnya. Semoga teman-teman nanti setelah ketemu aku di video berikutnya, teman-teman bisa lebih bagus dari aku dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dan sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video aku, yang udah nonton, yang udah setia, yang udah subscribe, dan kemudian pokoknya aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga Allah balaskan dengan kebaikan yang berlimpah-limpah untuk teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semuanya, dan aku juga mohon maaf apabila dalam penyampaian video aku ini ada kurangnya atau ada sesuatu yang kurang bisa dimengerti, mohon dimaklumi. Sehat-sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Aku akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.